Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Mas Fala, Mas Haji telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tunggu 5 menit lagi dan nanti kita mulai tutup hari ini. Terima kasih. Baik, selamat malam mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih Mas Fala dan Mas Aceh telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini ya.
Perkenalkan, nama saya Pak Eka Satria Wibawa, pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan online. Baik, dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang bagaimana cara pelaporan SPT tahunan 1770 SS ya. Itu dikhususkan untuk laporan SPT tahunan pribadi ya, SPT tahunan pribadi yang penghasilannya kurang dari 60 juta. Baik, kita langsung share materinya. Baik, di sini kita akan belajar yaitu tentang wajib pajak orang pribadi ya dalam pelaporan SPT tahunan 170 SS. Ketemu kembali dengan saya Bapak Eka Satria Wibawa, dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan online ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu ya, semoga kita diberi kemudahan, kelancaran ya dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah akuntansi perpajakan online. Tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dalam bimbingan dan syafaatnya Amin. Dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat, dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai sesuai dengan harapan dan impiannya mahasiswa dan mahasiswi, dan semoga mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Amin. Alamin. Baik, kita mulai saja. Tujuan mata kuliah hari ini diharapkan setelah dalam pembelajaran ini mahasiswa bisa menjelaskan apa itu fungsi dari SPT tahunan 170 SS ya, dan apa itu yang perlu kita ketahui tentang SPT tahunan 170 SS ya. Saat kita mengenal yaitu namanya SPT tahunan orang pribadi ya, itu dikhususkan untuk wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP ya. Mahasiswa yang sudah bekerja itu diwajibkan untuk namanya membuat NPWP atau namanya nomor pokok wajib pajak. Itu diwajibkan oleh negara yang sudah mempunyai penghasilan ya untuk segera bisa membuat namanya NPWP, dan bisa untuk segera menyinkronkan NIK menjadi NPWP, yaitu sudah menjadi kewajiban dan peraturan yang terbaru ya dari pemerintah yang diharapkan ya itu bisa menyinkronkan NIK menjadi NPWP. Jadi nanti bisa menjadi 16 digit. Nah, SPT orang pribadi itu dibagi 3 jenis yang perlu kita ketahui, bahwasannya itu ada 3 macam. SPT tahunan 170S ya, itu dikhususkan untuk penghasilannya lebih dari 60 juta ya. Jika penghasilannya di bawah 60 juta, kita bisa menggunakan SPT tahunan 70 SS ya. Untuk yang kerjanya di melaksanakan pekerjaan bebas atau pekerjaan mandiri ya,
itu bisa menggunakan SPT tahunan 170. Memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain ya atau bunga koperasi, maka bisa menggunakan namanya SPT tahunan 170 SS ya. Baik, selanjutnya ia memiliki penghasilan satu atau lebih dari pemberi kerja ya, itu bisa menggunakan SPT tahunan 170S ya. Nah, selanjutnya yang memiliki penghasilan dari usaha ya atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma ya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilan lainnya atau penghasilan final itu bisa menggunakan SPT tahunan 1770 ya, itu beda ya. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu SPT tahunan 170 SS. Satu pemberi kerja atau tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi. Nah, kewajiban yang telah diselesaikan ya atau namanya pemotong pemberi kerja ya untuk penghasilan bunga bank atau koperasi ya. Jadi SPT hanya melaporkan jumlah harta dan kekayaannya saja. SPT dilampirkan atau dilampiri dengan form 1721 A1 atau A2. Bukti potong pegawai tetap atau bukti potong atas penghasilan 1 tahun. Ini adalah belangko SPT 170 SS ya. Ini masih belangko lama ya, masih menggunakan manual atau menggunakan kertas. Ya, ini adalah belangko 170 SS yang menggunakan kertas. Ya. Tapi sekarang kita sudah tidak menggunakan kertas lagi, tapi kita sudah beralih menggunakan namanya e-filing ya. Ini adalah tampilan awal pada saat ke pajak Go ID ya. Nah, pada saat laporan SPT tahunan 170 SS itu diwajibkan untuk bisa namanya login ke www.pajak.go.id ya. Itu masukkan NPWP dan kata sandi, memasukkan kode keamanannya, terus login ya. Nah, di sini mahasiswa bisa pilih namanya laporan di bagian lapor ya. Terus pilih namanya e-filing. Nah, di sini pilih namanya e-filing. Terus bisa pilih namanya buat SPT ya. Nah, baik. Ini nanti kita pilih namanya buat SPT. Nah, di sini nanti ada pertanyaan.
Nah, baik ya, ini adalah lampiran pada saat kita membuka SPT tahunan 170 SS ya, membuat panduan menggunakan e-filing. Di sini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan perpajakan terpisah? Jawabannya tidak ya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang dari 60 juta? Jawabannya iya. Nanti baru kita bisa pilih namanya SPT tahunan 10 SS ya. Nah, di sini kita bisa pilih tahunnya ya, terus kodenya masih normal karena kita buat pertama kali ya. Terus di sini kita masukkan penghasilan kita selama 1 tahun ya. Penghasilan 1 tahun itu berapa? Setahun itu dari bulan Januari hingga bulan Desember, 12 bulan itu di gajinya berapa. Misalnya gajinya mahasiswa sebulan 3 juta ya, 3 juta dikalikan 12 itu berapa, baru nanti dimasukkan di penghasilan bruto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan ya. Di sini misalnya di 3 juta dikalikan 12 menjadinya itu 36 juta ya, itu dimasukkan di sini. Terus di sini ada pengurangan ya, apabila ada biaya-biaya yang dalam setahun ya, kita masukkan aja di sini ya. Terus di situ statusnya kita, kalau sudah menikah ya, kalau statusnya sudah menikah tapi belum punya tanggungan, itu di sini adalah 30 juta ya. Ini akan kena pajak, jadi nanti kita akan pajak penghasilannya terutang berapa, baru kita nanti bayarkan, baru kita nanti ini ya. Kalau yang telah dipotong oleh pihak lain nanti kalau di sini dimasukkan, maka nanti ini jika belum dimasukkan kita harus bayar ya. Baik, di sini baru kita masukkan penghasilan pengenaan pajak ya, atau penghasilan bruto jika ada. Di sini kalau ada PPh yang terutang kita masukkan, tapi kalau tidak ada kita kosongkan aja. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak jika ada di sini 2 juta kita masukkan ya. Nah, baik. Di sini ada misalnya kita mempunyai harta yang perlu kita masukkan di sini. Misalnya ada Honda Cameo ya, 15 juta, sama kalung emas sebesar 3 juta rupiah, perabotan rumah sebesar 3 juta ya, itu nanti di total menjadi 25 juta ya. Ini ada kewajiban sisa kredit motor sebesar 12 juta kita masukkan di sini. Maka nanti kalau sudah kita bisa pilih setuju ya. Nanti baru kita bisa namanya untuk pelaporan SPT tahunan. Di sini kita masukkan kode verifikasinya di sini ya. Nanti baru kita kirimkan ke email. Nah, kode verifikasi dari email kita copy, masukkan sini, kita pilih namanya kirim SPT. Lalu nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah contoh tampilan pada waktu kita pelaporan SPT tahunan 110 SS. Bagi wajib pajak atau mahasiswa yang sudah mempunyai NPWP ya, itu wajib namanya membuat laporan SPT tahunan ya. Yang sudah mempunyai NPWP memang diwajibkan untuk membuat laporan SPT tahunan 110 SS ya. Kalau ya penghasilannya kurang dari 60 juta setahun ya, itu wajib melaporkan namanya tahunan ya. Itu paling lambat itu di bulan Maret untuk pribadi, tapi kalau badan itu di bulan April, akhir April itu baru bisa laporan SPT tahunan badannya. Itu bulan April
tanggal 30 April, yaitu untuk laporan SPT tahunan badan. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi itu dilaporkan paling lambatnya di bulan Maret tanggal 31 Maret. Nanti apabila mahasiswa terlambat dalam pelaporan SPT tahunan, maka nanti mahasiswa akan kena denda. Dendanya itu kalau SPT tahunan pribadi itu 100.000 ya, tapi kalau badan bisa sampai 1 juta. Itu untuk SPT tahunan badan dan pribadi. Jadi kalau yang kita bahas hari ini kita adalah pelaporan SPT tahunan pribadi yang penghasilannya kurang dari 60 juta. Nah, baik, ini akan saya sharekan juga untuk namanya ke tampilan DJP ulang pajak ya. Ini coba saya bukakan, saya contohkan pakai punya saya pribadi. Nah, di sini ya, perhatikan saya sudah login ya ke NPWP saya ya, itu menggunakan DJP ulang pajak Go ID ya. Terus kita lihat di sini data informasi saya ya, terus di bagian lapor ya, kita nanti coba namanya lapor. Di sini untuk pelaporan SPT tahunan pribadi yang khususnya hari ini adalah tentang SPT tahunan 170 SS ya, yang penghasilannya kurang dari namanya 60 juta. Itu kita bisa menggunakan SPT tahunan 110 SS. Nah, kita menggunakan namanya e-filing ya. Di sini ada namanya e-filing. Jadi kita pilih e-filing ya, untuk pelaporannya. Bentarnya kalau noting. Ya, di sini kita pilih namanya e-filing ya. Terus sininya itu, nah di sini saya sudah laporan pajak SPT tahunan pribadi saya dari 2020 sampai di sini, di data semuanya sudah saya laporkan semuanya ya. Jadi dari tahun 2000 berapa ini, 2017 sampai depan ini itu pelaporannya menggunakan SPT tahunan 170 SS ya. Baik, cara pelaporannya bagaimana Pak? Kita bisa pilih namanya buat SPT. Ini laporan yang sudah kita buat itu akan masuk ke sini ya. Jadi kita arsip laporan yang telah kita buat itu akan masuk ke sini otomatis ya. Di sini ada namanya bukti penerimaan. Di sini ya.
Ini bukti penerimaan bahwasannya kita sudah menggunakan pelaporan SPT tahunan ya. Ini ada bukti bahwa kita sudah melaporkannya, menyampaikan SPT elektronik ya. Bukti ini bukti penerimaan elektroniknya di atas nama saya pribadi tahun 2024 sudah pelaporan pajak di tanggal 2 Januari ya. Ini ada nomor tanda terimanya. Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda. Nah, baik, sekarang coba kita buat dalam pembuatannya. Kalau tadi kan kita coba pakai saya jelaskan dulu ya untuk materinya dalam pelaporannya. Kita di sini bisa boleh namanya pilih buat SPT ya. Nah, di dalam pilih buat SPT ini kita pilih tidak. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Apakah Anda seorang suami istri menjalankan suami yang berbisa? Jawabannya tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh atau dalam setahun kurang dari 60 juta? Jawabannya iya. Maka kita nanti akan dialihkan ke nama tuh ke SPT tahunan 170. Nanti kita akan menginput di sini ya. Nah, di sini input SPT tahunan 170. Ntar ya loading. Nah, di sini kita bisa pilih namanya tahun pajaknya. Di tahun pajaknya kita pilih tahun 2024. Karena saya sudah pelaporan, maka nanti akan muncul di sini pembetulan ke 1 ya. Baik, selanjutnya kita bisa pilih selanjutnya ya. Di sini selanjutnya. Nah, ini penghasilan bruto yang kita laporkan di sini setahunnya berapa. Terus pengurangan, terus karena saya belum menikah tapi punya tanggungan tuh di sini 63 juta, di sininya 0 semuanya ya. Baru kita berikutnya. Terus di sini saya tidak ada namanya penghasilan bruto, tapi jika ada bisa dimasukkan ya. Di sini atau penghasilan lainnya yang terutang jika ada dimasukkan, yang dikecualikan oleh wajib pajak jika ada dimasukkan, yang kalau tidak ada kita nolkan aja. Nah, di sini adalah harta keseluruhannya. Misalnya kita punya harta keseluruhan berapa, misalnya di sini ya. Terus keseluruhan kewajiban utang ke tahun ini itu kita masukkan. Ya, terus di sini kita keseluruhan, baru kita pilih centang. Selanjutnya, nah seperti ini ya tampilannya ya. Jadi mahasiswa itu cukup pilih namanya di sini ya. Nanti kita bisa pilih ke emailnya. Di emailnya apa kita masukkan, atau bisa ke email, nanti di sininya akan muncul ke emailnya. Ada pemberitahuan itu namanya kode verifikasi ya. Itu ada kode verifikasi, contohnya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Kode verifikasi dari email itu seperti apa. Nah, ini kita tampilkan dulu supaya mahasiswa tahu ya. Nah, di sini nanti kalau kita akan ada namanya kode verifikasi. Oke ya, akan saya sharekan dulu kode verifikasi itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah laporan itu nanti akan muncul kode verifikasi. Ini ya, jadi kan kita pilih ini, maka nanti ada kode verifikasi ya. Kode verifikasi inilah yang kita copy, ya. Terus kita masukkan ke namanya ke DJP dan pajak tadi ya. Kita buka ke DJP dulu, bentar saya namanya share lagi yang ke DJP. Nah, di sini ya baru kita nanti dimasukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini ya kodenya ya. Di sini baru kita kirim SPT.
Tapi mohon maaf saya tidak berani kirimkan karena saya sudah membuat laporan dan sudah ada bukti pelaporannya ya. Jadi tidak saya kirimkan. Nah ini akan nanti kalau yang tidak saya kirimkan nanti akan muncul ke draft seharusnya. Nah ini akan muncul di draft karena saya tidak melaporkan SP tahunan yang telah saya buat. Nanti ini akan muncul di draft, nanti akan statusnya siap kirim. Tapi tidak saya laporkan, maka ini saya hapus saja di draft saya. Jadi tidak laporkan karena saya sudah melaporkannya. Nah di sini akan tampil kalau sudah kita kirim, maka akan muncul ke sini ya, ke dalam statusnya kita ini, ke dalam arsip bahwa kita sudah melaporkan SP tahunan kita. Jadi yang telah kita buat, telah kita pilih kirim ya, nanti kita otomatis akan masuk ke sini, ke tahun pajaknya, bahwa kita sudah pelaporan, akan muncul seperti ini ya. Kalau mau lihat di sini bisa lihat SPT-nya di yang tadi kita kerjakan, akan masuk ke sini. Nah di sini akan masuk ya. Kalau kita lihat di bagian SPT-nya itu akan masuk semua. Di bagian C-nya baik ya. Ini tahun 2017. Kalau tahun 2024 ini ada arsipnya juga ya. Kalau lihat SPT-nya kita bisa lihat di sini. Jadi apa yang telah kita kerjakan itu akan terdata semuanya NPWP saya. Tahun pajaknya bagian A, bagian B, di sini bagian C, D. Apa yang telah kita kerjakan akan terdata semuanya di sini. Baik, demikian mata kuliah saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Terima kasih Mas Aji, Mas Fala, Mbak Fala, Pak Zuna, dan Mbak Tesalonika. Terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Fala, Mas Aji, Pak Zuna, Mbak Tesalonika. Mungkin ada yang mau ditanyakan saya dalam mata kuliah hari ini. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan ya saya akhiri ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari Mas Fala, Mas Aji, Pak Zuna, dan Mbak Tesalonika. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fala, Mas Aji, Pak Zuna, dan Mbak Tesalonika. Terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Boleh live dulu ya jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih.